Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan online seperti biasa ya. Oke, adik-adik semua, untuk hari ini Ibu akan membahas tentang kolineasi ya. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan mid semester dan saya sudah periksa mid semesternya, alhamdulillah banyak yang sudah bagus nilainya ya. Sudah bagus menjawabnya, oke? Ya. Jadi untuk materi mengenai transformasi, kemudian inverse, ya, Ibu rasa sudah dipahami dengan baik, ya. Adapun jika masih belum paham atau masih bingung-bingung, silakan dibuka kembali videonya, ya. Oke. Nah, baiklah adik-adik, kita mulai untuk belajar mengenai kolineasi ya. Nah, kolineasi itu ya, itu apa ya? Itu dulu yang menjadi pertanyaan. Nah, sekarang ada suatu transformasi yang mempertahankan sifatnya ya. Ada suatu transformasi yang mempertahankan sifatnya. Suatu transformasi T yang memetakan suatu garis menjadi garis lagi, itu dikatakan bahwa T mengawetkan garis. Ya, sekali lagi, suatu transformasi T yang memetakan suatu garis menjadi garis. Ya, di sini yang memetakan suatu garis dari garis menjadi garis itu dikatakan T mengawetkan garis. Ya, nah, dalam hal ini berarti jika G sebuah garis ya, jika G sebuah garis, maka TG itu adalah garis. Ya, transformasi G itu adalah garis ya. Nah, sifat-sifat tetap lainnya yang bisa awet karena suatu transformasi itu seperti kesejajaran, ketegak lurusan, kemudian ruas garis, sinar garis, sudut dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk di definisi kolineasi. Kolineasi itu adalah suatu transformasi yang mengawetkan garis. Ya. Nah, tadi yang mengawetkan, yang dimaksud mengawetkan garis itu adalah dari suatu garis menjadi garis lagi. Ya. Nah, itu mengawetkan garis. Ya. Artinya tidak ada perubahan sama sekali. Nah, itu maksudnya ya. Jadi sekali lagi kolineasi itu adalah suatu transformasi yang mengawetkan garis. Jadi dia sudah dinyatakan dalam bentuk transformasi, kemudian mengawetkan garis di sini ya. Artinya dari garis menjadi garis lagi ya. Nah, oke. Kita masuk di contohnya ya. Oke. Nah, di sini diketahui sebuah pemetaan yang ditentukan oleh F, X, Y itu sama dengan 2X kurang 1, Y tambah X untuk setiap X, Y. Nah, buktikan bahwa F itu adalah transformasi dengan melihat sifat bijektifnya. Kemudian bagian B, buktikan bahwa F suatu kolineasi. Dan bagian C itu tentukan Fs dengan S, Y ditambah X pangkat 2 sama dengan 0 ya. Oke, yang pertama. Nah, ya, selalu itu saya selalu mengulang-ulang untuk membuktikan transformasi apakah F itu suatu transformasi. Nah, saya rasa untuk pembuktian ini kalian sudah paham ya, karena sudah dilewati pada bab sebelumnya ya. Nah, oke. Nah, akan dibuktikan ya F1 transformasi. Nah, diketahui X aksen 2X minus 1 ya, dan Y aksen itu sama dengan Y ditambah X. Nah, dari sini ya, untuk X aksen
dan Y aksen itu adalah ini ya. Nah, karena ini kan X, Y. Nah, jelas yang ini ya dengan yang ini itu adalah X aksen dan Y aksen ya. Jadi kalau ditanya ini dari mana? Ini dari sini ya titiknya ya. Nah, kemudian dari sini diperoleh untuk X itu sama dengan X aksen ya. Untuk X itu sama dengan X aksen ya. Ya, jadi X aksen yang ini. Nah, dan Y-nya itu sama dengan ya. Oke. Y aksen dikurang X ya. Oke, dari mana? Nah, ini proses aljabar ya. Saya rasa kalian sudah paham. Untuk ini kita bolak-balik saja rumusnya kan. Nah, ini seperti ini. Dari sini ya. Oke, jadi untuk X-nya ini dari sini. Oke. Oke, saya tandai. Jadi untuk X aksennya. Oke. Untuk X aksen yang ini ya. Nah, itu dari kita ubah ke dalam bentuk ini ya. Nah, kemudian untuk Y aksen yang ini itu kita ubah ke dalam bentuk yang ini. Oke. Nah, jadi paham ya yang itu ya. Oke. Nah, sekarang untuk Y aksen minus X ya. Itu sama dengan Y aksen dikurang X aksen ditambah 1 dibagi 2 ya. Nah, dari mana ini ya? Ini dari sini ya. Nah, ini kita masukkan kembali untuk nilai X-nya. Jadi X aksen ditambah 1/2 ya. Nah, oke. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan X-nya ya. Kita sudah mendapatkan persamaan X-nya dan persamaan Y ya. Oke. Nah, dari persamaan terakhir jelas terlihat bahwa untuk setiap A aksen, X aksen, Y aksen terdapat tepat satu titik A, X, Y sebagai perapetannya, sehingga F itu adalah surjektif ya. Ingat ya kemarin. Nah, kemudian selanjutnya ya. Ambil A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 dengan A tidak sama dengan B. Sehingga diperoleh untuk FA itu sama dengan 2X1 dikurang 1, Y1 ditambah X1. Nah, dari mana ini? Nah, ini kita ikuti pola yang ini tadi ya. Oke. Nah, pola yang ini ya. Oke. Nah, kemudian untuk FB itu adalah 2X2 kurang 1. Kemudian Y2 ditambah X2 ya. Nah, kemudian andaikan FA itu sama dengan FB ya. Andaikan FA sama dengan FB, maka 2X1 minus 1, Y1 ditambah X1 itu sama dengan 2X2 minus 1, kemudian Y2 tambah X2. Nah, atau dengan kata lain ya, 2x1 dikurang 1 sama dengan 2x2 dikurang 1 jika dan hanya jika x1 sama dengan x2 ya. Nah, jadi ini sama ya. X1 di sini menunjukkan bahwa dia sama dengan x2. Oke. Nah, jadinya Y1 ditambah X1 sama dengan Y2 ditambah X2. Nah, karena X1 ya, karena X1 sama dengan X2 ya, maka Y1 sama dengan Y2. Karena X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2, maka A sama dengan B. Hal ini berlawanan dengan pemisalan di awal bahwa A tidak sama dengan B. Jadi haruslah FA tidak sama dengan FB. Dari sini maka F injektif. Karena untuk A tidak sama dengan B, maka FA tidak sama dengan FB. Ya, jadi kesimpulannya bahwa F itu adalah objektif. Maka terbukti bahwa F itu transformasi ya. Nah, ya,
Jadi selanjutnya di bagian B, untuk membuktikan bahwa F kolineasi, maka harus dibuktikan bahwa jika G sebuah garis lurus, maka FG juga harus garis lurus. Nah, di sini ini yang dinamakan mengawetkan tadi ya. Jika G itu adalah garis lurus, maka pemetaan FG itu garis lurus juga dia ya. Oke, nah misalkan ada garis ya, persamaan garis G itu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ya. Nah, oleh FG ya, oleh FG oleh F G dipetakan ke G aksen ya. G dipetakan ke G aksen. Jadi di sini ada G aksen. Nah, dipetakan ke G aksen dengan persamaan ya. Jadi ada persamaannya. Oke, dengan persamaan ini. Nah, A kan tadi ya, untuk AX itu ditambah B ditambah 0 ya. Ditambah C itu sama dengan 0. AX, X-nya adalah kita sudah dapat tadi ya. Kita sudah dapat di awal tadi bahwa X-nya itu adalah X aksen ditambah 1 ya. Nah, ini. Kemudian untuk nilai Y-nya, Y-nya itu adalah Y aksen dikurang X aksen ditambah 1 dibagi 2 ya. Nah, kemudian ditambah dengan C, kemudian sama dengan 0 ya. Nah, dengan proses aljabar matematika ya, sudah tahu ya, untuk AX aksen ditambah 1 ya, jadi AX aksen ya, kemudian dikali dengan A ya, jadi AX aksen ditambah A per 2 ya. Nah, cuman di sini langsung dipisah. Oke. Nah, ini kan hasilnya ya, yang ini dengan yang ini. Jadi dia hasilnya ini. Oke. Oke, saya tandai ya. Jadi untuk yang berwarna hijau dengan yang ini, karena ini langsung dipisah di sini. Nah, ini hasilnya. Jadi AX aksen dibagi 2, A dikali 1, A per 2 ya. Nah, kemudian untuk BY aksen. Nah, ini ya. Untuk BY aksen, ya kita ubah warnanya. Nah, jadi untuk ya ini BY aksen, kemudian dikali BX aksen. Nah, ini BX aksen bagi 2. Kemudian B dikali 1 berarti B bagi 2. Ya, untuk nilai C-nya tetap ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk 1/2 ya. 1/2 A dikurang B ya, ini ya. Jadi dia disederhanakan dari ini, oke. Nah, jadi ini dengan ini ya. Oke. Nah, ini 1/2-nya dikeluarkan ya, seperti itu. Kemudian untuk BY tetap. Nah, sedangkan ini sama yang tadi ya. Nah, jadi yang ini oke, dikeluarkan untuk 1/2 A dikurang B ya. Oke. Nah, 1/2 A dikurang 1/2 B ditambah C. Jadi ini dia membentuk seperti persamaan garis lurus ya. Jadi ada X-nya ya. Oke, saya hapus dulu. Banyak tandanya ya. Jadi di sini ada X-nya ya. Oke. Nah, jadi di sini ada X aksen. Nah, kemudian di sini ada Y aksen. Kemudian di sini adalah konstanta ya. Oke, nilai tetap yang ini. Jadi di sini ada 2 variabel, kemudian di sini ada konstantanya. Nah, persamaan terakhir itu memperlihatkan bahwa hasil pemetaan F oleh G itu adalah dalam bentuk garis lurus juga. Nah, masih ingat ya, untuk persamaan garis lurus itu kan AX ditambah BY ditambah C itu sama dengan 0. Nah, ini membentuk persamaan garis lurus. Jadi ada X aksen, ada Y aksen, dan ada nilai yang terakhirnya ya, yang konstanta ya. Oke. Nah, jadi sehingga ketika dipetakan dan dia menghasilkan garis lurus juga, maka dia F-nya disebut dengan kolineasi ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya bagian C ya.
untuk X itu sama dengan X aksen ditambah 1/2 ya. Dan Y-nya sama dengan Y aksen dikurang X aksen ditambah 1/2, maka diperoleh seperti ini, Y ditambah X ditambah X 2, X pangkat 2 sama dengan 0 ya. Jadi kita masukkan saja ini sistem substitusi ya. Jadi untuk bagian ini adik-adik saya rasa untuk proses substitusi perkaliannya itu sudah paham ya. Sehingga menghasilkan 4Y ditambah 2X ditambah X pangkat 2 ditambah 1 itu sama dengan 0. Ya, jadi persamaan Fs-nya ya itu adalah ini. Oke ya. Iya. Nah, seperti itu ya cara membuktikan. Nah, itu contoh pertama. Nah, contoh keduanya, diketahui transformasi F dengan rumus ya matriks X aksen Y aksen itu sama dengan 0, 1, 2, 0 XY. Periksa apakah F itu suatu kolineasi. Dan yang kedua, apakah F itu mempunyai titik tetap ya. Nah, dari rumus diketahui bahwa X aksen itu sama dengan Y ya. X aksen itu sama dengan Y. Itu dimana Y-nya sama dengan X aksen. Oke, jadi ini dibalik-balik ya. Jadi dari rumus itu diketahui bahwa untuk X aksen itu sama dengan Y. Nah, jika Y sama dengan X aksen. Dan dari mana ini X aksen sama dengan Y ya? Oke. Nah, sekarang kita Nah, jadi di sini ya untuk bagian ini kan dikali ya. Untuk 0 dikali X itu kan 0. Nah, 1 dikali Y itu kan Y ya. Nah, kemudian 2 dikali X itu kan 2X. Ya. Nah, kemudian 0 dikali Y ya, 0 dikali Y itu kan 0 ya. Sehingga X aksen sama dengan Y ya. Sehingga di sini X aksen dikatakan sama dengan Y. Oke, atau Y itu sama dengan X aksen. Oke. Dan Nah, dan untuk Y aksen ya, Y aksen itu sama dengan 2X ya. Ya, jadi X-nya sama dengan 1/2 Y aksen ya. Dengan mensubstitusi nilai X dan Y ke persamaan garis AX ya, tambah BY tambah C sama dengan 0, diperoleh sebuah persamaan garis. Ya, jadi ini persamaan garis setelah kita substitusi nilai di atas. Yang tidak lain itu merupakan peta dari AX. BY tambah C sama dengan 0. Jadi F itu adalah suatu kolineasi ya, karena dia menghasilkan garis lurus juga ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, apakah F itu mempunyai titik tetap? Nah, jadi ditanyakan apakah dia mempunyai titik tetap. Misalkan A, X1, Y1 adalah titik tetapnya, maka haruslah berlaku FA sama dengan A. Sehingga X1, Y1 sama dengan 0, 1, 2, 0, X1, Y1. Dari sini diperoleh X1 sama dengan Y1 dan Y1 sama dengan 2X1 ya. Dari mana ya? Jadi ini seperti tadi ya, kita selesaikan dulu ini. Nah, ini kan baris kali kolom kan, seperti itu. Sehingga bisa didapatkan ini. Kalau belum diselesaikan nih pasti bingung ya, X1 kok jadi Y1? Nah, dari mana? Nah, ini dari sini ya. Oke. Nah, hal ini hanya dipenuhi jika X1 sama dengan Y1 sama dengan 0. Jadi, A 0,0 adalah titik tetapnya. Ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke contoh yang terakhir. Nah, periksakah apakah transformasi berikut adalah sebuah kolineasi. Nah, di sini saya tayangkan satu YouTube yang menjelaskan tentang kolineasi agar lebih paham lagi ya. Oke, silakan disimak YouTube-nya ya, video penjelasannya. Jadi untuk ya,
Oke, jadi untuk contoh soal ini saya akan tampilkan salah satu penjelasan videonya ya. Silakan dinonton ya. Oke, jadi contoh soal, misalkan saya punya transformasi Pi, di mana Pi memetakan elemen-elemen di dalam R kuadrat ke elemen-elemen di dalam R kuadrat sendiri. Satu elemen di dalam R kuadrat saya notasikan dengan X, Y akan dibawa menjadi bentuk Pi X, Y yang bernilai X per 3 plus 5Y, 2X. Perintahnya adalah, silakan teman-teman periksa apakah transformasi Pi di sini adalah sebuah kolineasi. Sekali lagi, karena pada soal telah disebutkan atau dijamin bahwasanya Pi di sini adalah sebuah transformasi, berarti teman-teman tidak perlu membuktikan lagi apakah Pi-nya berupa transformasi. Langsung saja teman-teman pastikan atau periksa Pi-nya ini sebuah kolineasi atau bukan. Oke, kita masuk pada pembahasan ya. Misalkan X, Y ini memiliki image dan kita notasikan dengan X aksen, Y aksen, maka akan diperoleh dua buah persamaan sebagai berikut. Yang pertama, X aksen akan bernilai sama dengan X per 3 plus 5Y, sedangkan Y aksen akan bernilai sama dengan 2X. Nah, berikutnya kita cari nilai dari X dan Y-nya dengan menggunakan dua buah persamaan ini. Kira-kira gampang ya, kita bisa mulai dari persamaan yang kedua, di mana X akan bernilai sama dengan Y aksen per 2. Baru kemudian nilai dari X ini kita masukkan ke persamaan yang pertama, sehingga nanti akan diperoleh nilai Y sama dengan X aksen per 5 minus Y aksen per 30. Sekarang kita misalkan ada sebuah garis K, di mana garis K ini memenuhi persamaan garis AX plus BY pos C sama dengan 0. Nah, hasil dari transformasi Pi pada garis K dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi, X dan Y-nya kita ganti dengan menggunakan nilai X dan Y yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Nilai dari X kita ganti dengan Y aksen per 2, kemudian nilai dari Y kita ganti dengan X aksen per 5 minus Y aksen per 30. Selanjutnya kita hitung ya, nanti yang ada variabel X aksen kita sendirikan, kemudian yang ada variabel Y aksen kita sendirikan juga. Sehingga nanti diperoleh persamaan yang terakhir yaitu B per 5 X aksen plus A min 2 min B per 30 Y aksen plus C sama dengan 0. Silakan teman-teman lihat persamaan terakhir dari perhitungan pada slide sebelumnya. Ada B per 5 X aksen plus A per 2 min B per 30 Y aksen plus C sama dengan 0. Dapat teman-teman amati bahwasanya persamaan di atas merupakan sebuah persamaan linier dengan dua buah variabel yaitu X aksen dan Y aksen. Nah, persamaan linier dengan dua buah variabel adalah sebuah persamaan garis, sehingga dapat kita simpulkan bahwa image dari K terhadap transformasi Pi adalah sebuah garis. Karena Pi memetakan garis ke garis, maka dapat kita simpulkan bahwasanya Pi adalah sebuah kolineasi. Teorema 1, misalkan alfa adalah sebuah Ya, jadi itu adalah penjelasan untuk contoh soal yang ini ya. Jadi silakan diulang-ulang untuk video yang tadi ya, jika belum dipahami. Oke. Nah, untuk materi kolineasi ya, saya rasa cukup untuk hari ini. Ya, jadi nanti Ibu akan berikan tugas untuk materi kolineasi. Ya, jadi silakan diperiksa Google Classroom-nya ya. Oke, terima kasih adik-adik semua. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.